A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah tsumma shadaqa rasuli. Para pendengar dan para jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah, kita patut bersyukur oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena Allah berjanji pada kekasihnya Nabiullah Muhammad SAW bahwa amalannya akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Kemudian amal-amalan sunnah akan diberi pahala seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan. Nah, di sini saya akan mengajak kita semua berpikir tentang rahasia Ramadan dari sisi ekonomi, terutama dari sisi efek dari Ramadan. Kita tahu bahwa kalau Ramadan atau menjelang Lebaran, bahasanya media adalah menjelang Lebaran, harga-harga naik. Tapi bagaimana kita nggak berpikir ternyata semua orang bisa membeli, semua orang bisa menikmati. Nah, kadang di luar Ramadan harga nggak naik, kadang orang tidak bisa menikmati. Jadi gitu, begitu banyaknya sedekah. Karena di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menghadiahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa dan sholat ketika kebanyakan umat manusia pada tidur. Nah, ini kita sudah membuktikan utamanya di Indonesia tadi. Jadi banyak begitu melimpahnya makanan, jadi kita malah bisa beli, kita waktu mau berbuka itu kan banyak makanan. Padahal harganya naik, apalagi menjelang Lebaran harga naik, tapi kita bisa membeli. Itulah rahasia yang diberikan oleh Allah dari sisi Allah tuh kalau berjanji akan menepati. Kalau diajak bertransaksi Allah tuh tunai, tidak menunda-nunda. Ini yang saya perlu sampaikan. Jadi dikala Allah memerintahkan Ramadan, kemudian yang didapat dari efek dari puasa, walaupun nanti endingnya yang kita harapkan atau yang ditargetkan oleh Allah, jadi dari obsesi yang dipasang oleh Allah untuk kita yang berpuasa adalah mutakin. Jadi mutakin itu mungkin tingkatan di bawah waliullah barangkali ya, kalau saya sarikan dari beberapa orang. Pertama muslim dan muslim meningkat adalah mukmin berbuat baik, terus akhirnya ihsan, muksin, berbuat baik tanpa tujuan apa kecuali pada Allah, akhirnya muklis. Nah, Allah berjanji orang muklis saja tidak bisa diganggu oleh iblis karena mudah, itu transaksi Allah. Iblis waktu itu janji kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah melaknat saya dan anak keturunan saya, maka saya akan mengganggu anak turunan Adam. Maka Allah berjanji boleh, tapi yang muklis tidak. Nah, di atas saya muklis, jamaah yang dimuliakan Allah adalah mutakin. Muklis saja nggak bisa, apalagi mutakin. Nah, di atasnya mutakin mungkin waliullah, sahabat Nabi, kemudian Rasul. Maka hampir pasti Nabi itu nggak bisa diganggu iblis, apalagi setan biasa. Nah, kembali ke efek dari Ramadan tadi, jamaah. Jadi di dalam hadis Bukhari disebutkan juga keutamaan sedekah pada bulan Ramadan dapat didapatkan dengan mudah. Pada bulan ini setan-setan dibelenggu sesuai riwayat Nabi. Nabi bersabda, jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, ini utamanya di setan-setan yang berpuasa tadi. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana itu setan dibelenggu tetapi ada di tempat-tempat maksiat. Nah, itu setannya yang bersangkutan tadi masih di dalam hati, jadi di dalam mana. Tapi yang hampir pasti setannya yang ada di dalam orang yang berpuasa tidak dibelenggu oleh Allah. Jadi tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak ini. Nah, disinilah
ada barokah Allah dari puasa. Tadi Rasul bersabda bahwa barokah itu ada dua, satu di dalam sahur dan dua di dalam jamaah. Maka di Ramadan tadi karena puasanya jamaah, hampir semua orang beriman seluruh dunia puasa. Nah di situ ada efek, kemudian sedekah pun juga efek. Jadi kesulitan yang mungkin dirasakan atau dianggap itu berat bagi yang tidak berpuasa, tetapi didapatkan barokah dari Allah dari yang berpuasa. Jadi banyak saksi itu dari testimoni orang Barat heran kenapa orang Islam, utamanya orang Islam, anak kecil bisa puasa. Nah itu efek yang dijaminkan oleh Allah. Jadi Allah kalau punya kehendak itu akan memaksa siapapun itu. Jadi kita ingat waktu kita lihat turunnya An-Nasr ya, pertolongan Allah. Dulu Rasulullah perang melawan mempertahankan diri itu begitu beratnya. Tetapi waktu haji wada di surat An-Nasr itu orang-orang berbondong datang dan mengikrarkan diri bersyahadat. Itulah efek akibat atau outcome yang diberikan oleh Allah kalau kita mematuhi perintah Allah dalam hal ini puasa. Jadi para jamaah, jadi Allah melalui Rasulnya itu memberikan apa yang disenangi oleh kita yang taat pada Allah. Rasul juga bersabda diriwayatkan oleh Tirmidzi, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit saja mengurangi pahalanya. Maka disinilah ini melalui nabinya tadi itu efek dari kalau kita taat pada Allah. Jadi apapun kalau kita taat pada Allah mesti baik. Ada istilahnya usul fikihnya bahwa semua perintah yang dari Allah itu pasti ada kebaikan, pasti ada keistimewaan untuk yang melaksanakan, dan semua larangan itu pasti ada keburukan, pasti ada sesuatu mandoro, sesuatu yang jahat, satu yang tidak baik bagi yang melakukan. Inilah maka puasa tadi mesti dibalik itu ada kebaikan. Jadi orang jadi sehat, jadi orang jadi tadi walaupun kondisi ekonomi tetapi tetap kita sedekah jalan karena kita dijanjeni oleh Rasulullah itu kita dapat pahala dari sedekah kita. Bahkan kita mendapatkan pahala seperti yang berpuasa. Bagaimana kalau saya puasa, saya dapat pahala sendiri, saya memberi buka pada 10 orang, berarti saya dapat 11. Nah, ini efek dari puasa tadi. Ada suatu riwayat, ada seorang Yahudi mimpi sekali, jadi dia ada rumah emas itu, dia masuk udah buka slotnya itu nggak bisa masuk. Terus dia merenung, hari berikutnya mimpi lagi, terus dia merenung, kemudian mimpi lagi sampai yang ketiga, maka dia menghadap Nabi, ya Tuhan Muhammad, kan dia bukan orang Islam, ya Tuhan Muhammad, saya bermimpi, saya itu ada rumah semua emas, kemudian saya tidak bisa masuk, tapi nggak ada kuncinya. Oh itu, apa itu rahasianya? Oh itu rahasianya. Saya tanya dulu, kenapa Anda bermimpi itu? Anda melaksanakan apa? Kata orangnya itu, oh ya Tuhan, saya itu memberi buka pada tetangga saya yang miskin tapi puasa. Nah, itulah surga dari Allah. Surga itu surga Aden. Tapi untuk bisa masuk, kamu harus kuncinya adalah sholat. Jadi tadi jamaah yang dimuliakan Allah, jadi memberi buka tadi dijanjani oleh Allah surga tadi. Bahkan orang yang non muslim tadi dijanjani oleh Allah rumahnya emas, dia mau masuk nggak bisa karena kuncinya nggak dibawa. Kuncinya apa? Adalah kunci surga adalah sholat. Ini adalah sedekah, efek dari puasa, bahkan tadi efek dari kalau kita memberi buka pada orang yang berpuasa, jadi pahalanya itu. Juga ada hadis mantala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa mengajak berbuat baik pada seseorang maka dia akan dapat pahala seperti yang dilakukan oleh yang diajak tadi itu. Nah, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.